Hai, bertemu kembali dengan saya di Neng Wahyu Official. Hari ini kita akan membahas countdown ekonomi global. Bukan perang senjata, tapi perang tarif. Tentunya dengan cerdas dan dengan jiwa raga yang tetap merah putih. Trump memberi jeda 90 hari. Dunia dagang mendadak menahan napas. Apa yang akan terjadi dalam waktu singkat tapi sangat menentukan ini? Tarif hingga 145% mulai menggigit. Dalam satu pekan, pengiriman dari Cina turun 22%. Ini bukan sekedar angka, tapi tanda bahwa mesin dagang global sedang melambat drastis. Sejak pertengahan April 2025, impor dari Cina ke AS turun 64%. Pelabuhan seperti LA, volumenya merosot 33%. Rantai pasok retak, sistem logistik panik, harga siap melambung. Toko-toko akan kesulitan saat musim belanja besar, seperti musim liburan dan musim sekolah. 770.000 pekerjaan di AS, mayoritas di sektor manufaktur, logistik, dan retail, terancam hilang. Universitas Yale memprediksi pengangguran naik 0,6%. Perusahaan besar seperti GM dan Ford sudah menurunkan produksi, bahkan berencana melakukan PHK. Dan usaha kecil menengah juga megap-megap. Bahan baku mahal, permintaan menyusut, dan banyak yang tidak memiliki bantalan keuangan. Potensi penutupan usaha massal makin nyata. Aksi protes pun muncul dari pekerja dan pengusaha kecil menengah. Kepercayaan konsumen jatuh ke titik terendah sejak pandemi. Indeks dari University of Michigan kini di angka 62, turun dari 79 pada awal tahun. Dan dalam ekonomi, persepsi bisa lebih mematikan dari data. Apa yang dilakukan oleh Trump? Trump tentu saja tidak mundur. Dia sedang menekan. Dengan gaya negosiasi ala pengusaha real estate, membuat tekanan dan menunggu lawan panik. Dalam 90 hari ini, tarif bisa saja bertambah lagi kalau Cina tak tunduk. Dan ini juga panggung kampanye di tahun 2024, di mana Trump ingin tampil sebagai pahlawan ekonomi. Yang tak ia duga, efek domino tarif juga mengguncang ekonomi AS sendiri. Produsen lokal butuh bahan baku Cina, jika mahal atau langka, produksi ikut terganggu. Konsumen menunda belanja, pengusaha menahan investasi, dan infrastruktur tidak siap. Dampaknya menyebar dari pelabuhan ke gudang, ke toko, hingga ke dapur rumah tangga. Lantas, apa yang dilakukan oleh Cina? Cina tetap tenang, tapi tidak tinggal diam. Strategi ekspor disusun ulang, BRICS diperkuat, ASEAN dirangkul. Yuan dibiarkan lemah dan subsidi diperluas. Mereka siap bertarung dalam maraton, bukan sprint. Siapa sih yang sebenarnya membayar tarif? Kita sering lupa. Tarif bukan dibayar oleh Cina, tapi oleh konsumen AS sendiri. Harga barang harian mulai naik, dari pakaian anak-anak, makanan kemasan, hingga order deal mobil. Inflasi merayap, dan yang paling berat menanggung adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Tarif yang dimaksudkan melindungi bisa jadi justru membebani rakyatnya sendiri. Rasanya sudah banyak yang bicara tentang apa sih yang harus dilakukan oleh Indonesia. Tetapi kali ini izinkan saya tetap mengulanginya lagi. Yang jelas, Indonesia tidak boleh jadi penonton. Saat dunia rebutan mitra dagang baru, kita harus tampil agresif. Perluas pasar ekspor ke Timur Tengah dan Afrika. Genjot substitusi impor dan jaga stabilitas nilai tukar. Tentu saja kita juga harus ingat bahwa melobi Washington untuk pengecualian tarif juga sangat penting. Mempererat kerjasama ASEAN, dan ingat juga ya,
Cina juga sedang cari teman baru. Indonesia bisa naik kelas, asal tahu membaca momentum. Tarif bukan sekedar kebijakan, ini pisau bermata dua. Bisa melindungi, tapi juga bisa menghancurkan. Dan ketika negara sebesar Amerika mulai goyah, seluruh dunia ikut bergetar, termasuk kita. Dalam ekonomi, seringkali ketakutan menyebar lebih cepat dari data. Karena persepsi bisa memicu kepanikan, dan kepanikan bisa mempercepat krisis. Terus ikuti perkembangan isu-isu terkini Dinding Wahyu Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berdiskusi dengan cerdas dan berwawasan. Saya akan menutup segmen ini dengan kutipan dari ekonom legendaris Milton Friedman. The government solution to a problem is usually as bad as the problem. Penyelesaian suatu masalah oleh pemerintah biasanya seburuk masalah itu sendiri. Apa begitu dengan Amerika? Bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa.